Waalaikumsalam, sebentar. Dengan Kak Aulia? Iya, Ini rumah Seneng. Iya, betul. Silakan masuk. Kakak mau duduk atau lesehan? Biasanya ada yang duduk, ada yang lesehan, senyaman kakak aja. Kalau lesehan boleh? Boleh, silakan. Mari silakan duduk. Ya di sini ya. Iya. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Cuaca hari ini lumayan panas ya? Iya. Tadi- Panas banget tadi. Aku pengen keluar. Ya males sebenarnya. Cuma karena aku excited untuk kesini, aku jadi ya pengen kesini. Tapi di jalan macet. Enggak. Sebentar ya. Iya kan. Ini silahkan minum. Makasih banget Kak. Iya. Cepet deh. Sebelumnya kau sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Tadi kesini sama siapa? Kebetulan sendiri sih Kak. Oh, Naik motor. Oh, subhanallah, keren sekali ya. Iya. Sangat independent woman. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Amin. Iya, terus perkenalkan sebelumnya saya adalah Amira Mukhtarisfa. Saya kebetulan seorang konselor dalam rumah konseli ini. Nanti saya yang akan membantu Kak Aul dalam kegiatan pada siang hari ini. Ya. Sebelumnya Kak Aul pernah mengikuti kegiatan konseling ini? Belum pernah sih Kak, cuma karena semalam kan aku udah daftar tuh ya. Jadi aku cari tahu dulu gitu di sosmed apa sih itu konseling, apa kayak ngapain sih gitu. Jadi kayak ada sedikit paham. Cuma tahu sekedar ngeliat informasi, nggak tahu benar-benar terjun langsung. Tapi Kak Aul tahu ada konseling di sini dari mana? Awalnya tuh aku ngeliat di Instagram temen aku gitu loh, dia pernah tuh foto, terus aku cari-cari aja nih rumah konseling. Ternyata ada di daerah sini, jadi aku kebetulan deket ngekosnya di sini, jadi ya udah kesini. Ternyata Kak Aul sangat update sekali ya di sosmed. Iya. Masya Allah. Jadi malu deh. Ini gak apa-apa. Keren sekali Kak Aul. Tidak gaptek ya. Emang katanya gaptek. Enggak sih. Maaf ya Kak. Gak apa-apa. Kita sambil santai aja ya di sini. Iya. Baik, sebelum kita mulai konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak Aul. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, sebelum saya memberitahu apa itu konseling individual, kau boleh minum dulu, kasihan capek sepertinya. Makasih loh. Iya. Ini buat aku Kak. Iya, diminum ya Kak. Maaf cuma ada itu. Nggak apa-apa, makasih banget. Minum ya Kak. Iya. Hujan-hujan nih. Oke Kak Aul, sebelumnya biar nanti kita lancar dalam proses konseling ini, ada baiknya Kak Aul tahu konseling individual itu apa. Nah, jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan seorang konselor kepada konseli untuk mengentaskan masalah secara face to face atau langsung, yang bertujuan untuk mengentaskan masalah dan memandirikan klien. Jadi konseling individual ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Kak Aul dan untuk memandirikan Kak Aul. Memandirikannya itu dalam hal apa? Ketika Kak Aul memiliki masalah yang serupa, Kak Aul sudah tahu nanti apa yang Kak Aul bisa lakukan ketika di posisi itu lagi. Gitu ya Kak Aul? Enggak. Ya, nah jadi selain itu juga konseling individual ini memiliki asas. Nah, asas yang menjadi kuncinya itu yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi segala apapun nanti cerita yang akan kau beritahu kepada saya, rahasia itu bakal saya rahasiakan. Cerita itu bakal saya rahasiakan dan tidak ada yang tahu siapapun itu. Jadi
cerita yang Kak Aul ceritakan ke saya itu hanya saya dan Kak Aul yang tahu. Iya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, diharapkan untuk Kak Aul ini sukarela menceritakan masalah Kak Aul dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari saya ataupun siapapun. Tapi sebelumnya apakah Kak Aul datang ke sini ada paksaan? Enggak sama sekali. Jadi keinginan Kak Aul sendiri. Iya, benar. Masya Allah, keren sekali ya. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi dimohon kepada Kak Aul untuk terbuka sekali terhadap masalah yang sedang Kak Aul hadapi. Kak Aul harus terbuka dengan seterbukanya gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada sih Kak, paham. Saya paham semua. Alhamdulillah ya, paham. Iya. Karena Kak Aul sudah mengerti, di sini kita akan ngapain? Kita akan langsung mulai ke proses selanjutnya. Kak Aul siap? Siap. Nah, sebelumnya apakah Kak Aul mau ke kamar mandi? Oh iya, enggak. Enggak. Oke, jadi proses konseling ini bisa kita mulai ya? Iya, bisa. Nah, jadi Kak Aul, apa yang membuat Kak Aul datang ke sini? Gimana ya, kayak aduh, sebenarnya nggak kuat sih Kak cerita kayak gini tuh. Pelan-pelan saja ya. Nah, kan aku tuh sebenarnya basicnya bukan di Islami ya kayak, tapi orang tuaku tuh memaksakan aku untuk sekolah di Islami Kak. Jadi sekarang ini aku udah ngelanjutin semester 5. Aku tuh ngerasa kayak nggak kuat gitu loh Kak, jadi timbul rasa stres di pikiran aku, ngerjain tugas kayak paksa, terus juga apa-apa kalau ditanya itu sebenarnya aku nggak tahu, cuma ya aku memaksakan hal itu harus tahu gitu loh, jadi kayak pusing banget gitu. Pokoknya apa ya, kayak setiap tugas yang aku jalani itu kayak aku mikir, ini susah banget yang membuat aku stres kayak gini gitu loh Kak. Bahkan kemarin aja aku sampai benar-benar apa ya, hampir ini kan nyakitin diri aku, jadi benar-benar tugas itu bikin aku stres, cuman ya bingung juga gimana gitu loh Kak. Jadi yang Kak Aul alami saat ini, Kak Aul merasa stres gitu ya, berat karena Kak Aul tidak bisa menyeimbang dengan mata kuliah yang ada di kampus Kak Aul gitu. Iya, benar sekali Kak. Lalu Kak Aul pernah bilang kalau sebelum masuk kampus ini Kak Aul tidak ada basic di agama atau apa? Iya, namanya sebelumnya aku juga nggak ada keinginan untuk kuliah, nggak ada keinginan untuk apalagi masuk UIN gitu ya, kayak aku tuh pengennya kerja terus have fun aja gitu. Jadi bingung, tiba-tiba mama aku masukin aku di UIN, dan ya awalnya aku mikir tuh nugas tuh maksudnya pas lagi tes itu aku kira aku bakal nggak lolos, ternyata Allah berkehendak lain gitu loh, aku malah lolos. Terus juga aku kayak banget. Apakah pelan-pelan aja ya ceritanya? Iya Kak, apa namanya tuh, tiba-tiba tuh aku masuk UIN, kayak kaget gitu loh. Aku yang tadinya basicnya di negeri, bukan jurus ke Islami banget gitu ya, kayak tiba-tiba sekarang UIN maksudnya tiba-tiba apa ya, ya di lingkungan yang bener-bener agamanya itu ketat banget gitu. Terus apalagi aku sering di apa ya, dibilang kayak sama teman kayak, masa kayak gitu kita nggak ngerti sih gimana kalau misalkan kayak gitu, kan di situ kan. Jadi Kak Aul tuh sebelumnya memang tidak ada niatan untuk kuliah. Iya. Kalau boleh tahu memang Kak Aul kalau misalkan nggak kuliah, Kak Aul kegiatannya apa?
kegiatan itu dulu aku sukanya dagang Kak, makanya aku sukanya kerja. Aku mikirnya terus bener dapet duit gitu ya, tapi sama aku bilangnya bener dapet ilmu Jadi gitu. kalau kuliah ini atas dasar keinginan orang tua ya. Iya. Tapi semenjak Kak Aul masuk ke UIN, apa Kak Aul tidak pernah gitu merasa senang atau ada untungnya gitu saya kuliah? Kalau pernah nggak merasakan hal seperti itu? Ya alhamdulillahnya tuh kayak sekarang tuh apa ya, banyak gitu Kak yang membuat saya bersyukur kayak bisa berada di kuliah ini, kampus ini gitu ya. Dengan adanya saya sekolah di Islami, saya menjadi dekat dengan sholat, dekat dengan agama gitu. Terus juga teman-teman saya juga mengerti. Alhamdulillah teman-teman yang dekat banget sama saya itu mengerti gitu loh akan hal yang saya nggak ngerti dan nggak pernah saya dapatkan gitu. Jadi dia teman saya itu mensupport saya untuk apa ya, untuk belajar. Jadi lebih baik. Iya, menjadi lebih baik. Yang awalnya saya eh, nggak paham apa-apa, tapi sekarang pelan-pelan paham gitu sih Kak. Berarti di lingkungan kampus ini masih ada kan teman-teman yang membantu Kak Aul untuk menyesuaikan diri di kampus? Iya, masih ada Kak. Masih. Nah ya itu Kak, namanya temennya apa ya, kalau ada tugas pasti ya masing-masing apa ya. Cuma ya gimana kalau saya kan belum ngerti gitu Kak. Tapi memang semua teman Kak Aul kalau ditanyain kayak gitu, kayak maksudnya kalau misalkan Kak Aul menanyakan tentang pelajaran atau mata kuliah itu disambutnya dengan baik atau seperti apa? Ya gimana ya, kayak namanya manusia di hidup ini Kak, orangnya semuanya bodo amat gak sih Kak sama semua orang tuh, pasti kayak masing-masing aja gitu sih Kak. Ya pokoknya aku stres deh Kak, rasanya itu stres. Kak, sabar ya Kak. Terima kasih Kak. Kita kan sedang berproses ya. Ya. Tapi di samping itu ada nggak misalnya kayak satu teman kakak yang benar-benar kalau kakak butuh apa namanya nanya gitu, yang nggak ngerti mata kuliah apalagi tentang mata kuliah yang keagamaan, itu benar-benar ngebantuin kakak? Ya alhamdulillah aja sih Kak, teman saya juga ada beberapa yang ngerti, ada yang nggak mau saingan gitu dengan saya. Jadi ya alhamdulillah gitu Kak, masih ada aja iya orang yang membantu saya. Terus juga saya nanya tentang tugas masih dijawab, masih ada aja sih Kak, cuma beberapa aja. Tapi dengan keadaan yang kalau kan tadi bilang kalau belum sama sekali gitu belajar kayak ilmu agama kan, tapi sekarang kau berusaha nggak untuk mencari tahu sedikit demi sedikit? Iya Kak, ya itu yang tadi awal saya bilang kan, sebenarnya saya nggak paham, cuma yang mau nggak mau saya harus paham gitu. Jadi sebenarnya ada keterpaksaan juga, tapi yang mau nggak mau ya, namanya kuliah di UIN otomatis kita juga harus Bisa menyesuaikan. iya bisa menyesuaikan, bisa basic Islam gitu sih Kak. Tadi kan kau bilang kau tuh lumayan stres kan karena kau tidak bisa menyeimbangi mata kuliah yang ada di kampus UIN ini. Ketika kau sedang merasa stres itu biasanya kau melakukan apa? Saya biasanya nonton film, terus apa ya, saya sebenarnya jarang sih Kak yang ngelampiasin semua masalah saya atau kestresan saya gitu. Jadi ya saya pendem, jadi ya itu makin lama makin numpuk, makin bikin pusing, bikin stres. Ya kayak sampah aja lah Kak, kalau makin lama makin numpuk makin bau ya kan, yang makin berserakan. Ya itu yang ada di otak saya tumpuk. Jadi selama ini kau pendam aja.
Iya, Tapi Kak Aul pernah nggak bercerita tentang hal ini kepada teman-teman Kak Aul? kebetulan saya orangnya nggak enakan sih Kak, jadi saya mending sendiri aja gitu. Atau ada orang yang benar-benar Kak Aul percaya gitu di lingkungan kampus? Hmm, nggak ada sih Kak, jadi gitu teman saya. Berarti Kak Aul kalau sama teman-teman itu hanya sebatas teman kampus aja ya? Iya, sebenarnya saya tuh sayang Kak sama mereka, bukan apa ya, bukan mengasingkan mereka atau hanya menganggap teman saja, tapi saya nggak mau menjadi beban mereka begitu Kak. Tapi sikap teman-teman Kak Aul apakah seperti Kak Aul kayak tidak pernah menyusahkan Kak Aul atau malah sebaliknya? Ini sih Kak, alhamdulillah mereka semua ya tahu mungkin ya kondisi kondisi kita semua semua itu pasti pada pusing tugas, jadi ya mungkin mereka kayak saya kali ya, yang seterusnya tuh dipendam sendiri, maksudnya masalah dipendam sendiri dunia main stres. Teman-teman Kak Aul ada nggak yang seperti Kak Aul yang notabene tidak ada basic agama dari sekolah sebelumnya? Ada Kak, namanya ya itu Kak, ya itulah pokoknya teman saya satu orang itu Kak, ya alhamdulillahnya ada dia juga Kak, jadi saya se ininya saya setengah tahu saya yang lebih nggak tahu dia gitu loh, tapi ya dia kadang suka dibantu sama teman-temannya juga, tapi ya saya juga dibantu juga sama mereka gitu. Iya. Kalau boleh tahu selain tugas apa yang bisa bikin Kak Aul stres lagi? Apa ya Kak ya, sepertinya tuh ini terjadi dalam semua anak kos juga kali ya kayak mungkin ya itu keuangan juga kan, kita yang pengennya kesana kemari untuk menghilangkan kesetresan itu, berujung pusing gak punya duit ya kan Kak. Oh berarti Kak Aul ini anak kos juga ya? Iya bener, karena Karena aku iya anak rantau, aku tadi itu dia dari Tangerang, terus ya udah kesini untuk merantau, makanya itu Kak aku kaget dengan lingkungan ini agama aku sendiri, jadi ya mau gak mau aku harus kuat gitu Kak, gimana ya pusing banget Kak. Kak Aul ngekos sama siapa? Temannya teman kelas juga? Kebetulan bukan sih Kak, itu ada kelas, aku juga nggak, emang orangnya nggak suka gitu loh satu ruangan dengan orang yang aku kenal gitu, atau eh, orang yang nantinya tuh bakal jaraknya tuh lama sama aku gitu. Dia Jadi Kak Aul ngekos bareng sama adik kelas. karena ya itu Kak, biar biar masing-masing aja gitu, kalau misalnya sama teman atau sahabat gitu ya, kalau kitanya lagi kenapa-napa yang ada kitanya diajak pergi, otomatis kita apa ya, memperlihatkan ekspresi yang bukan Jadi sendiri. dia, bukan diri sendiri, jadi ya itu saya lebih memilih untuk ngekos sendiri setelah jadi. Tapi Kak Aul apakah Kak Aul pernah mengeluhkan ini ke orang tua Kak Aul? Gimana ya sih, Ya soal Kak Aul stres dengan mata kuliahnya atau Kak Aul susah untuk mengikuti lingkungan yang ada di kampus. udah kayak gitu. Lalu Udah, respon udah. orang tua Kak Aul? Dia udah pernah cerita, cuma yang namanya orang tua ya kayak pasti dijawabnya sabar sabar, saya juga sabarnya harus ada batasnya gitu loh, cuma ya saya melihat orang tua saya pengen pengen saya menjadi anak yang sukses, terus juga tahu agama, jadi ya mau mau saya harus lihat Kak. Sedih deh Kak. Apakah belajar untuk menjadi lebih baik itu memang susah, tapi semuanya tuh pasti ada hikmahnya kan?
Iya sih Kak, bener banget. Ya contohnya tadi sih Kak, eh, ya ya aku ngerasa kayak dulu awal masuk sini tuh, ih nanti aku nggak bisa, ternyata ya nggak disangka-sangka aku di semester 5 terus juga punya temen yang baik sama aku gitu. Ya walaupun kadang aku juga ngerasa aku sendiri gitu. Tapi kau hebat ya bisa bertahan sejauh ini. Makasih Kak. Kak Aul, Hmm. saya recap kembali ya masalah Kak Aul. Jadi Kak Aul ini merasa stres karena Kak Aul kurang bisa menyeimbang dengan kegiatan Kak Aul yang ada di kampus. Mm-mm. Nah, begitupun karena awalnya tuntutan orang tua yang ingin Kak Aul kuliah di UI. Ya, begitu. Oke Kak. Nah, saya di sini punya sedikit solusi yang mungkin bisa Kak Aul terapkan setelah dari sini. Sebentar ya. Nah, Kak Aul tahu nggak coping stress atau coping strategi? Nggak tahu sih Kak, itu baru dengar. Nah, jadi coping strategi ini Kak Aul itu melakukan atau tempat sebagai wadah Kak Aul untuk mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang Kak Aul senangi, kegiatan yang pasti kegiatan positif ya. Nah, jadi Kak Aul nanti ngelis kegiatan-kegiatan yang Kak Aul senangi. Misalnya Kak Aul senang membaca buku, menonton film, itu sebagai cara Kak Aul untuk mengalihkan rasa stres Kak Aul. Contohnya itu di sini saya udah membuat contoh ya. Yang pertama itu ada eh, yang pertama itu ada menenangkan diri. Nah, di sini itu menenangkan diri itu cara Kak Aul untuk membuat Kak Aul nyaman dengan diri sendiri, tapi yang nyamannya itu menggunakan fisik Kak Aul. Contohnya itu sesuatu untuk disentuh. Misalkan ketika Kak Aul stres, pasti kan apalagi Kak Aul tinggal sendiri. Nah, Kak Aul membutuhkan sesuatu untuk Kak Aul sentuh gitu agar membuat Kak Aul merasa nyaman. Contohnya itu seperti boneka atau barang kesukaan Kak Aul apapun itu. Bisa boneka atau eh, selimut atau barang apapun yang Kak Aul senangi ya. Kak Aul atau barang yang pernah dikasih sama seseorang yang paling berharga itu bisa jadi peralihan kegiatan Kak Aul di saat Kak Aul sedang merasakan stres itu. Kemudian ada sesuatu untuk didengar. Nah, ketika Kak Aul stres, Kak Aul pasti membutuhkan sesuatu untuk didengar, untuk mengalihkan pikiran Kak Aul yang stres itu. Contohnya seperti Kak Aul mendengarkan musik atau mendengarkan murotal. Nah, itu kan siapa tahu bisa ngedistract pikiran Kak Aul untuk lebih tenang, untuk lebih rileks. Begitu ya Kak Aul. Selanjutnya itu ada sesuatu untuk dilihat. Nah, biasanya kan orang-orang yang sedang kacau pikirannya, sedang stres itu kan ketika melihat sesuatu yang dilihat kan bisa memicu stresnya itu turun gitu kan Kak Aul. Nah, jadi Kak Aul bisa melihat foto, misalkan foto keluarga atau foto pemandangan, atau Kak Aul bisa melihat pemandangan itu secara langsung, pemandangan alam. Kau mungkin butuh healing sedikit ya ketika stres. Iya bener, tadi aku bilang kebanyakan healing jadi uangnya habis. Gak apa-apa kan itu sesekali ya. Iya. Daripada kita menyimpan duit tapi uangnya tidak untuk kita nikmati, hidup itu cuma sekali Kak Aul. Iya. Nah, selanjutnya itu sesuatu untuk dikecap. Dikecap itu dalam artian kayak Kak Aul makan permen atau makan coklat. Kan biasanya coklat itu bisa menaikkan mood kan. Iya. Nah, Kak Aul bisa mencoba itu ketika Kak Aul sedang merasakan stres. Nah, Kalau permen itu juga termasuk ya? iya, permen yang dingin kayak gitu bisa. Ya intinya mah Permen kaki gitu ya Pak? iya boleh, apapun itu senyaman Kak Aul. Nah, Iya. sebelumnya ini tuh yang saya kasih ini tuh tidak semua harus Kak Aul lakukan ya. Ini tuh hanya sebagai pilihan salah satu saja ketika Kak Aul merasa
sedang stres atau sedang tidak baik-baik aja. Iya. Selanjutnya ada distraksi. Nah, distraksi ini itu untuk mengalihkan pikiran. Nah, untuk mengalihkan pikiran yaitu misalnya Kak bermain puzzle atau membaca buku, terus Kak membuat kerajinan, menjahit. Nah, itu kan bisa menjadi menjadikan pikiran Kak tuh teralihkan dari masalah Kak dengan Kak menjahit atau Kak menggambar. Iya. Ya kan? Selanjutnya itu ada atraksi terbalik, yaitu dimana suatu kegiatan untuk mengembalikan atau menambah energi positif ke awal. Contohnya itu Kak bisa menonton film yang lucu atau membaca cerita-cerita lucu, pokoknya Kak lihat yang lucu-lucu. Sekarang kan apalagi Kak tuh update sekali kan tentang sosial media. Nah, biasanya sosial media itu ada yang lucu-lucu. Ketika Kak lagi stres, nggak apa-apa Kak lihat yang lucu-lucu, yang happy-happy. Tapi aku kayak lebih tertarik dengan yang ya rambut setan gitu sih. Terus apalagi sekarang kan berapa tuh banyak banget kan yang kayak tentang bullying gitu, aku lebih suka itu gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu yang penting bisa mengalihkan pikiran Kak ke hal yang lebih positif gitu ya. Nah, selanjutnya di belakangnya ada lagi ya, kita lihat. Yang selanjutnya itu mindfulness. Nah, itu untuk merelaksasikan diri Kak. Nah, ketika Kak sedang stres, Kak bisa yoga atau bermeditasi. Nah, itu bisa kan mengurangi stresnya Kak gitu. Selanjutnya ada mengenali emosi. Ya. Nah, alat untuk mengenali emosi dan mengekspresikan perasaan Kak. Nah, ketika Kak sedih, Kak kan kadang sering memendam sendiri katanya kan. Kak bisa mencurahkannya lewat diary Kak atau tulisan Kak. Terus Kak bisa berkata-kata motivasi sendiri. Intinya Kak bisa menuliskan apa yang sedang Kak rasakan. Nah, tadi kan sudah disebutkan 5 strategi coping. Ini kan hanya contoh gitu ya buat nanti Kak terapin di rumah. Ketika iya, sebentar ya. Nah, ketika Kak sudah sudah melakukan semua itu, tapi Kak masih merasa stres, Kak bisa harus mempunyai krisis plan, yaitu Kak itu menghubungi orang-orang terdekat Kak. Misalnya Kak udah melakukan tadi, Kak udah melakukan yoga atau Kak udah melakukan aktivitas yang positif untuk mengalihkan pikiran Kak bisa maksudnya Kak tuh stresnya tuh masih ada gitu, masih kayak duh kok aku udah melakukan kayak gini tapi pikiran aku masih nggak bisa berpikir positif atau apa. Nah, Kak bisa menghubungi orang tua Kak untuk meminta bantuan. Kalaupun tidak orang tua Kak bisa sahabat Kak, bisa siapapun yang Kak bisa kan? Bisa sekali. Kalau itu memang bisa membuat Kak lebih baik, bisa sekali Kak. Selanjutnya kalau misalkan Kak tidak percaya sama orang-orang itu, Kak bisa mendatangi orang-orang yang berkompeten seperti konselor atau psikolog gitu Kak ya. Nah, jadi nanti ini saya akan berikan ke Kak Awal. Kak Awal bisa membuat strategi copingnya sendiri nanti di rumah. Ini saya kasih contohnya ya. Nah, saya juga punya permainan ketika Kak Awal nanti bingung untuk memilih aku kalau misalkan lebih stres enaknya ngapain ya. Nah, Kak bisa membuat, kau tahu kan permainan yang ini, permainan yang seperti ini kayak mulut kodok atau cilukba. Nah, jadi Kak bisa ngobrol sama dia. Sebenarnya ngobrolnya juga bukan ngobrolan gimana gitu ya, kayak Kak gerak-gerakin aja. Misalnya aku lagi sedih gitu. Nah, ini kan kebukanya di nomor 7, 8, 3 sama 4 kan. Nah, Kak bisa milih salah satu dari nomor yang ada di sini. Misalkan Kak pengen nomor 7 boleh. Nomor 7 kita dibuka ya. Nah, nanti yang disarankan dari permainan ini Kak bisa membaca buku gitu. Jadi Kak bisa melakukannya, mengalihkan pikirannya itu dengan membaca buku gitu Kak.
Hmm. Nah, Berarti ini ntar dicobanya di rumah gitu kak? boleh di rumah. Bikinnya di sini kak? Kan emang kalau di sini lagi stres. Enggak sih kak. Ya, maksudnya kan ini untuk pertolongan pertama Kak Aul gitu. Ketika Kak Aul benar-benar merasa stres, benar-benar bingung mau ngelakuin apapun, daripada nanti Kak Aul melakukan hal yang tidak baik, Iya. lebih baik Kak Aul mengumpulkan Iya. kegiatan yang Kak Aul gemari, yang positif di sini. Jadi ketika Kak Aul, biasanya kan orang stres tuh nggak bisa mikir panjang kan. Iya benar. Ya, jadi saya menyarankan Kak Aul menggunakan coping skill ini, gitu Kak Aul ya. Jadi ini buat aku kak? Iya, kan Kak Aul boleh dibawa pulang ya. Pasti kak, aku senyum dulu ya. Iya. Nah, tadi kan saya sudah memberikan solusi. Kira-kira solusi yang saya kasih itu Kak Aul bisa terima dengan baik ya. Iya benar kak, aku sudah baik, agak mendingan sih perasaan aku, jadi kayak oh gini nanti bakal aku selesaikan. Semoga dengan coping skill tadi masalah Kak Aul bisa teralihkan sedikit gitu. Walaupun ya memang masalahnya itu hanya Kak Aul yang bisa menyelesaikannya. Kak Aul harus semangat, terus belajar, jangan menyerah. Pasti Kak Aul bisa. Kak Aul bertahan dari semester 1 sampai semester 5 ini juga udah hebat banget tau. Pasti kak. Ya, Kak Aul datang ke sini untuk mencari solusi dari masalah Kak Aul juga itu sudah sangat hebat. Semoga Kak Aul tetap berkomitmen ya untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan positif Kak Aul yang insya Allah bisa membantu Kak Aul dalam menyelesaikan masalah yang sedang Kak Aul hadapi. Iya, pasti kak. Iya, sebelumnya saya mau bertanya, gimana perasaan Kak Aul selama proses konseling ini? Alhamdulillah sih kak, seneng. Apa ya? Jadi perasaan aku terungkapkan, terus juga sedikit lega. Sebenarnya aku juga nggak mau, dan apa namanya nggak bisa cerita ke siapa aja. Alhamdulillah kalau Kak Aul merasa senang. Semoga solusi yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat Kak Aul, dan Kak Aul juga bisa berkomitmen untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita sepakati dari solusi tadi ya Kak Aul. Iya kak. Makasih banyak ya kak, karena kakak sudah membantu saya dalam curhat atau yang bisa kakak sebut ini adalah konseling gitu. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa gitu loh kak untuk saya sendiri. Saya juga berterima kasih pada Kak Aul ya, karena Kak Aul sudah hebat datang ke sini karena keinginan sendiri dan tanpa paksaan orang lain. Semoga Kak Aul sehat selalu ya Kak. Iya, Dan semangat ya Kak, Kakak Makasih udah juga. hebat sekali bisa bertahan sejauh ini. Mungkin sesi konseling ini kita akhiri ya Kak Aul. Iya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita. Ya. Makasih kak. Jadi bisa langsung pulang nggak? Tapi kita berdoa dulu ya Kak Aul. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Kak Aul di jalan. Iya. Makasih ya kak. Kamu diantar kak? Iya, boleh. Ayo saya antar.